Irmiatus Syarifah dengan MPM 051, Prodi D3 Farmasi Universitas Islam Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah saya lakukan, di mana jurnal ini berkaitan dengan mikrobiologi dan parasitologi yang diampu oleh dosen kami, yaitu Syaifiatul H. SSIM Biomed. Nah, di sini judul jurnal kami adalah bakteri Salmonella typhi dan demam tifoid. Nah, ini merupakan judul jurnal kami. Identitas jurnal yaitu jurnal dengan Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, halaman dan volume yaitu volume 6 nomor 1. Tahun terbitnya jurnal ini diterbitkan pada tahun 2011. Penulisnya yaitu Yatnita Paramacita. Reviewernya yaitu adalah saya sendiri, dan tanggal reviewnya yaitu 29 Juli 2023. Salmonella typhi dan demam tifoid. Nah, Salmonella typhi adalah merupakan kuman patogen penyebab demam tifoid, yaitu suatu penyakit infeksi ibutemik dengan gambaran demam yang berlangsung lama. Demam tifoid merupakan penyakit menular yang tersebar di seluruh dunia, dan sampai sekarang masih menjadi masalah kesehatan terbesar. Di Indonesia, insiden demam tifoid diperkirakan sekitar 300 sampai 810 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Berarti jumlah kasus berkisar antara 600.000 sampai 1.500.000 per tahun. Hal ini berhubungan dengan tingkat higienis individu, sanitasi lingkungan, dan penyebaran kuman dari karir atau penderita tifoid. Nah, ini merupakan struktur, morfologi dan struktur bakteri, di mana Salmonella typhi merupakan kuman batang gram negatif yang tidak memiliki spora. Nah, berarti bakteri Salmonella typhi ini adalah tidak memiliki spora, bergerak dengan flagel peritrik, bersifat intraseluler fakultatif dan anaerob fakultatif 15. Ukurannya berkisar antara 0,7 sampai 1,5 dikali 2-5 pm. Memiliki antigen somatik yaitu O, antigen flagel yaitu H dengan 2 fase, dan antigen kapsul. Nah, ini merupakan gambaran dari suatu bakteri, yaitu yang mana dijelaskan tadi itu berbentuk batang. Nah, ini kan kayak berbentuk batang kan, batang gram negatif. Kayak ginilah gambarannya. Nah, habis itu patogenitas. Patogenitas ini yaitu kemampuan suatu organisme untuk menimbulkan penyakit. Nah, ini kemampuan dari kuman tersebut ya yang kita bahas ini kemampuannya. Kuman menembus mukosa epitel usus. Pertama ini berarti menembus usus dulu ya. Berkembang biak di lamina propina, kemudian masuk ke dalam kelenjar getah bening mesenterium ya. Masuk ke getah bening dulu, habis itu masuk ke mesenterium. Setelah itu memasuki peredaran darah, sehingga terjadi bakteremia pertama yang asimomatis. Lalu kuman masuk ke organ-organ terutama hepar dan sumsum tulang yang dilanjutkan dengan pelepasan kuman dan endotoksin ke peredaran darah sehingga menyebabkan bakteremia kedua. Nah, kuman yang berada di hepar akan masuk kembali ke dalam usus kecil sehingga terjadi infeksi seperti semula. Dan penyebaran penyakit ini terjadi sepanjang tahun dan tidak tergantung pada iklim. Kuman ini tidak bergantung pada iklim, teman-teman. Tidak memandang iklim. Ini kerap terjadi setiap tahunnya, gitu. Terapi dengan antibiotika. Di sini ada chloramphenicol. Masih ingat dengan chloramphenicol? Yaitu obat antibiotika
yaitu masih merupakan jenis antibiotika yang digunakan dalam pengobatan demam tifoid. Kloram ini bisa menjadi obat yang kepada orang yang terkena demam tifoid, yaitu efeknya ya dari 53 sampai 55%, lumayan banyak ya, dan merupakan antibiotika pilihan utama yang diberikan untuk demam tifoid. Nah, berdasarkan efektivitasnya terhadap Salmonella typhi, di samping obat tersebut relatif murah. Nah, kloram ini relatif murah ya, tapi bisa mengobati gitu. Namun pada penelitian yang lain menunjukkan bahwa angka relaks pada pengobatan demam tifoid dengan menggunakan kloramfenicol lebih tinggi bila dibanding dengan penggunaan cotrimoxazole. Nah, cotrimoxazole ini juga sama sih kandungannya. Cuman dalam pengalaman penelitian, kloramfenicol ini lebih efektif mengobati demam tifoid daripada cotrimoxazole. Lanjut, selain itu pada 5 tahun terakhir ini para klinisi di beberapa negara mengamati adanya kasus demam tifoid anak yang berat bahkan fatal yang disebabkan oleh strain Salmonella typhi yang resistensi terhadap kloramfenicol. Makanya peneliti ini menelitilah obat manakah yang lebih bereaksi gitu, karena dari 5 tahun terakhir demam tifoid ini sangat menyebar biasanya ya kalangan anak yang banyak terserang oleh demam tifoid ini. Biologi molekular yaitu Salmonella typhi mempunyai ukuran genom sekitar 4780 kb, berbentuk sirkular dengan kandungan G ini yaitu guanin, dan C sitosin 50-54% kurang dari 9. Studi molekuler mengenai gen-gen di dalam genom S Salmonella typhi belum diketahui sampai sekarang. Oleh karena itu, untuk mengetahui gen-gen Salmonella typhi dihubungkan berdasarkan informasi genom dari bakteri yang sudah ada sebelumnya. Leuthal meneliti pada tahun 1995 melakukan pemetaan genom. Itu Leuthal 1995 itu melakukan pemetaan genom Salmonella typhi berdasarkan pustaka gen dari Salmonella typhimurium. Hasilnya yaitu hasil yang diperoleh terdeteksi 75 gen dan 7 operon RRN, dan lokasi gen-gen tersebut sudah dapat dipetakan di dalam genom Salmonella typhi. Nah, kesimpulannya yaitu untuk mengetahui lebih lanjut tentang bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan demam tifoid, yaitu perlu diketahui peristiwa genetik yang mendasari keragaman dari bakteri Salmonella typhi dan keberadaan gen. Resistensi lebih lanjut dapat diketahui melalui penelitian tahap lanjut dengan menggunakan metode biologi molekuler yang khusus. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari sebuah peneliti, dan mungkin saya tidak perlu membaca lah tentang daftar pustaka. Ini sudah ada ya daftar pustaka penulis. Nah, sekian, demikian presentasi hasil review jurnal yang sudah saya lakukan. Bila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.